Halo, selamat siang saudara, menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Liputan 6 siang hadir untuk memberikan informasi aktual, tajam, dan terpercaya. 3 informasi utama kami diantaranya. Meski tarif dinaikkan, perahu klotok tetap diminati. Dahulu buruh cuci, pengamen jalanan hingga guru senam, Sri Utami kini dirikan rumah sakit. Dan saudara, informasi tadi akan kami rangkai dengan sebuah keseruan dari kostum ala komik yang akan kami hadirkan dari Jakarta. Dan langsung saja kita jelang liputan 6 siang selengkapnya langsung dari mancanegara. Saudara, setelah Jepang, gempa 6,3 skala Richter mengguncang wilayah permukiman padat penduduk di Provinsi Sichuan, Tiongkok, yang mengakibatkan 2 warga tewas. Pantauan video CCTV ini merekam detik-detik terjadinya gempa berkekuatan 6,3 skala Richter. Menurut Badan Geologi Amerika Serikat, saudara, pusat gempa berada sekitar 30 km dari kota Kangding, Provinsi Sichuan, Tiongkok. Sejauh ini sudah ada 2 orang tewas dan 54 lainnya luka-luka akibat gempa. Pada tahun 2008 lalu, gempa yang mengguncang Provinsi Sichuan menewaskan hampir 90.000 jiwa. Ya, sebelumnya saudara, gempa bumi juga melanda Jepang yang berkekuatan 6,8 skala Richter, tepatnya mengguncang Nagano, Honshu, Jepang. Gempa terjadi pada Sabtu sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. Bencana ini mengakibatkan puluhan rumah hancur. Namun beruntung, tenaga listrik dari nuklir milik Tokyo Electric Power Co. tidak mengalami kerusakan. Sejauh ini sudah ada 39 warga yang mengalami luka-luka. Mayoritas diantaranya menderita patah tulang akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Gempa susulan berkekuatan 4,1 skala Richter juga sempat dirasakan warga setempat. Kita ke dalam negeri, saudara. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI minggu pagi kembali melakukan aksi damai menolak kenaikan harga BBM di lapangan Silang Monas, Jalan Medan Merdeka. Tuntutan ini juga mereka sampaikan ke Presiden Joko Widodo melalui pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres di Istana Merdeka. Ribuan massa yang membawa spanduk dan bendera bertuliskan huruf Arab minggu pagi memenuhi lapangan Silang Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia HTI ini melakukan aksi damai menolak kenaikan harga BBM yang dinilai merugikan masyarakat. Selain aksi, sejumlah pengurus HTI juga menyerahkan pernyataan menolak kenaikan harga BBM kepada pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres di Istana Merdeka. HTI berharap tuntutan mereka didengar oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia juga mengungkapkan akan melakukan aksi-aksi lain hingga tuntutan mereka terpenuhi. Ia menambahkan, aksi HTI ini tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, namun juga di seluruh Indonesia. Bus antar kota dalam provinsi di Solo, Jawa Tengah, saudara, mulai kembali beroperasi setelah sebelumnya mogok karena tidak ada keseragaman kenaikan tarif. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, aktivitas penyeberangan dengan perahu klotok juga kembali normal setelah tarif klotok dinaikkan. Aktivitas penyeberangan dengan klotok kembali beroperasi di Balikpapan, Kalimantan Timur setelah sebelumnya berhenti menyusul kenaikan harga BBM. Para pemilik klotok sempat menolak mengangkut penumpang sebelum tarif dinaikkan. Aktivitas kembali normal setelah pemilik klotok dan pengelola pelabuhan sepakat menaikkan tarif Rp2.000 untuk orang dan kendaraan. Perahu tradisional atau klotok seperti ini berfungsi layaknya feri penyeberangan yang menghubungkan Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Klotok ini menjadi andalan pengendara roda 2 karena hanya memakan waktu 30 menit untuk menyeberang dibanding 2 jam jika menggunakan kapal feri pemerintah.
Puluhan sopir dan kernet bus antar kota dalam provinsi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah juga mulai menghentikan aksi mogok mereka. Bus jurusan Tawangmangu Solo dan Matesi Solo kembali beroperasi setelah adanya kesepakatan keseragaman tarif. Tarif sementara pasca kenaikan BBM disepakati naik Rp1.000 untuk penumpang umum hingga menjadi Rp3.000. Sedangkan untuk pelajar dan karyawan pabrik naik Rp500. Heri Prasetyo dan Amir Hamzah melaporkan dari Karanganyar dan Balikpapan. Saudara, dana kompensasi pengalihan subsidi BBM sudah bisa diterima oleh warga Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Namun karena kurangnya sosialisasi, banyak warga penerima yang belum mengetahui sehingga suasana di kantor pos besar Panyabungan hari ini tampak sepi. Dana kompensasi pengalihan subsidi BBM sangat ditunggu-tunggu masyarakat kurang mampu. Janji pemerintah untuk memberikan dana pengalihan subsidi BBM itu kini sudah bisa diambil, khususnya warga tidak mampu di Panyabungan, Mandailing, Natal. Namun karena kurangnya sosialisasi, tidak banyak warga yang mengetahui kalau hari ini sudah bisa mengambil dana yang kini disebut kartu penjamin sosial. Data penerima harus membawa sejumlah persyaratan, termasuk kartu sakti berwarna kuning emas yang bertuliskan kartu penjamin sosial, ditambah KTP dan kartu Iya Pak. berapa? Persyaratannya? Iya, Ini KTP sama kartu keluarga. itu aja ya. Kita dapat berapa? 400. 400.000 ya. Iya. Ini merasa terbantu nggak nih? Ya merasa lah Pak. Sayang, data yang digunakan tidak diperbaharui sehingga masih ada penerima kartu penjamin sosial